Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa lahu as-sana'ul hasan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bi asyrafil anbiya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wal alamin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Islam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina ila siratal mustaqim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Alim ya Alim ya Alim. Iftah lana futuhal arifin wa iftah lana abwaabal ilmi wal ilm. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan rasa syukur kepada Allah yang mana atas izin Allah kita semua dijumpakan di masjid ini untuk kembali memasang niat seperti biasa. Sengaja aku menuntut ilmu karena mencari ridha Allah. Kita pasang juga niat di dalam hati, sengaja aku i'tikaf ke masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Dan kita pasang juga niat, sengaja aku menunggu sholat Isya karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pahala kita hadir di majelis ilmu ini Allah sampaikan juga kepada almarhum dan almarhumah, ibu atau bapak kita atau keluarga kita atau datuk kita, kakek kita yang telah mendahului kita. Dan mudah-mudahan berkat kita hadir di majelis ilmu sebagaimana sabda Rasulullah, semua dosa kita dihapus oleh Allah. Amin. Allah angkat derajat kita di surganya, Allah luaskan rezeki kita seluas-luasnya berupa rezeki yang ada di dunia dan rezeki yang menyampaikan kita ke surganya. Mudah-mudahan kelak ketika Allah menjemput nyawa kita dalam keadaan Allah ridha, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita melanjutkan taklim kita kitab Syarah Hadis Jibril, masih membahas tentang dua kalimat syahadat. Di antaranya dua kalimat syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan kita bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Itu caranya dengan kita harus mengenal ya sifat yang wajib untuk Rasul dan yang mustahil serta yang jais. Juga ditambah oleh musannif, kita harus tahu sejarah hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada pembahasan istri-istri Nabi yang selanjutnya, yaitu istri Nabi yang bernama Ramlah atau Ummu Habibah. Istri Rasulullah ada 11 berjumlah, itu khususiyah karena hikmah syariah. Khadijah dan Saudah, Aisyah juga Hafsah, Zainab binti Khuzaimah dan juga Ummu Salamah, Zainab binti Jahish, Juwairiyah binti Hadis, Ramlah Ummu Habibah, Sofiyah dan Maimunah. Berarti Allah berapa? 9. Ya lah. Maria Qibtiyah, Sariyah Rasulullah, semua ahli jannah wanita penuh berkah. Jadi istri Nabi ini berkah. Ya Allah, jadi istri Nabi. Bahkan Ummu Salamah berkisah, aku bila Nabi giliran padaku bepaluhan hutang naik paluh Nabi bini Pak. Ya Allah, laki itu lain keserah bepaluhan hutang naik Ummu Salamah. Dan paluh Nabi itu buat dalam botol itu lebih harum ketimbang minyak harum misik yang ada di dunia. Coba kena pian kulit, nak suruh bini pian menanai paluh pian, cium bau nampak, sangkamal.
Rasulullah. Bahkan jadi obat. Kalau Nabi itu jadi obat. Dulu ada kadang itu kalau kisah kena abot kena ini. Ulun ada dia hadiahi waktu orang datang kan bisa nih bahaya mengenai saran sini. Ulun ada dia hadiahi kalau Nabi dihadiahi oleh Syekh Jamal yang wayang ini diundang Haji Muhyiddin di Timor. Nah, terus saya Jamal itu datang ke Yasin. Acara Rasulullah dalam ulun di bagi sini atau nanti ada di rumah. Tapi jangan heboh lah. Jadi kita ada mengalihkan macam-macam. Nah jadi kita biasa aja orang baik, ya orang baik. Sidin ada bukti abunya atau apa itu sertifikatnya. Nah, ini dia undang Haji Muhyiddin. Ada orang pameran apa ini di gimana? Baik. Itu Rasulullah. Jadi berkah Nabi itu berkah luar biasa. Sampai apa kami Nabi pun itu ada nama Nabi itu kan di zaman Rasul WC ada. Jadi Nabi itu bila bakami makanya sahabat-sahabat lain juga bakami itu bawadah lalu kan ya, pasir kalau lantai kan jadi bawadah itu istinjanya pakai ada air sudah disiapkan, ada dalem sudah disiapkan bawadah. Nah air kencing itu kada mau ditumpah di situ karena ditumpah di tempat yang jauh, jadi disimpan dulu oleh Nabi, besok dibuang sekalinya oleh ini ada di dalam kitab Asy-Syifa itu sampai ada khadamnya Rasulullah nang bertugas membuang ternyata kan dibuangnya Nabi nyuruh buang diminum. Nabi kadang-kadang nyuruh minum diminumnya. Jadi Nabi ini curiga, takut Nabi bujur-bujur air kencingku selama ini kebuanglah ini ya Rasulullah kebuang kemana? Belum buang kemana? Ke perut. Hadisnya sahih. Amun kaitunya Nabi, engkau tidak akan sakit perut selamanya. Dari sini ulama berpendapat kencing Nabi bukan najis. Kita jangan mau pakai. Jangan. Itu Nabi istimewa. Itu ada di dalam kitab Asy-Syifa Qat'iyah Al-Imam Qat'iyah dan hadisnya sahih. Nah kita melanjutkan istri Nabi yang ke-9 siapa tadi? Ramlah binti Abu Sufyan. Ramlah gelar sidin Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Ini luar biasa. Ramlah ini istri Nabi, anak daripada musuh Nabi. Orang masuk Islaman sekarang Abu Jahal aja mati, Abu Sufyan itu jadi pemimpin kota Mekah itu masih keras memusuhi Nabi. Nah, Ummu Habibah ini sebelum kawin buat Nabi berisi laki sidin namanya Ubaidullah. Nah, karena Ummu Habibah masuk Islam, lakinya masuk Islam juga, binatang masuk Islam juga, Abu Sufyan marah luar biasa. Marah Abu Sufyan. Orang Arab itu bila saya punya jangan ngeri. Akhirnya karena siksaan orang kafir terlalu kejam saat itu, Nabi diizini berhijrah. Tapi sebelum berhijrah ke Madinah ada mukadimahnya hijrah ke Habasyah.
Jadi sahabat-sahabat Nabi orang beriman terdesak nih. Arti terdesak tuh anu benar sudah nih pacakan mati gitu nah. Namun bagaimana di Makkah itu diperintahkan Nabi hijrah menuju Habasyah, Afrika. Makkah Afrika berapa kilometer? Siapa nang soal pokok? Ada suara karena cek di Google ya sudah. Jauh bermil-mil hijrah. Nah, dua lagi Ummu Habibah amun kada di akak abah musuh dua Rasulullah. Akhirnya Ramlah ini berangkat dua suami beliau, Ubaidullah namanya Ubaidullah. Ketika sampai ke Habasyah, di situ kan agama Nasrani banyak. Cuman rajanya, Raja Najasyi berislam. Raja Najasyi berislam. Orang nengok raja berislam. Raja Najasyi berislam. Ubaidullah ini bertugas menjaga bini. Kan udah lagi bini nih hijrah. Sekalinya tatamu orang masih Nasrani di situ. Sekalinya murtad. Ramlahnya harapan batiana dari laki. Batiana dius kakaknya kan anak dibunuh ulang nih hijrah. Laki mengawani, sekalinya laki yang mengawani murtad pindah agama Nasrani. Ayo, ingat laki Sidik ini dahulu dasar Nasrani, lalu masuk Islam. Mbah hijrah, katamu pulang dong Nasrani, babulek pulang masih mu'alaf. Makanya mu'alaf itu wajib kita sayangi supaya ini jangan pindah. Di saat itu kan kali benar nih orang Islam di macam-macam pelok. Nah, itu siapa tenang mu'alaf nang gundul-gundul nang bapak-bapak ke Habib Umar di besar. Nah, bagus itu. Nang mu'alafnya harus diparaki. Kita bila ada mu'alaf di kampung yang masuk Islam, kita bagus-bagus mu'alaf. Bagus-bagus mu'alaf. Perhatikan ini. Makanya mu'alaf ini dapat zakat. Meskipun suki mu'alaf. Cek ya. Biar ada Cina di komplek dia hanya masuk Islam julungi jangan kok ayah ini apa ya. Ini zakat kok tak perlu kowe kaya kaya kan suci enggak kok bukan masalah kaya tidak kaya. Allah sayang dengan orang yang baru masuk Islam sehingga dalam Islam itu mesti dikasih zakat kok. Mau apa aja orang Masya Allah ya saya kan nah, senang ini di Islam senang. Jangan sampai orang hanya masuk Islam gara-gara kita keluar dari Islam. Jangan. Nah akhirnya murtad namanya anulah iman li. Makanya kita takutkan iman li ya. Bayangkan sahabat Nabi murtad. Babinian lah dibaik. Babinian pertama bamusuh dua abad karena tidak agama diusir. Ya kalau bukan harus berhijrah. Mbak berhijrah dikawani laki senang sekalinya laki murtad. Haratan bagiatan mumpak batakun kira-kira babinian kita kayak apa? Ya Pak Bu? Ini pernah kejadian tapi namanya dirahasiakan. Korek tahu korek ini tahun 90-an korek di Banjar harap mayat bapak pacaran dua non muslim bapak pacaran dua Kristen ujar pacarnya aku masuk Islam aku cinta itu ikan ini kisah nyata kawin
Islam akhirnya kawin kan Islam sudah. Karena ada diizini kalau pernikahan itu bilang ada sama-sama, ada seagama, jadi Islam aja. Batiana kan kawin. Mbah batiana lakiannya pindah agama. Bebulik pulang agamanya asal. Ujar lakiannya, minta maaf, aku bebulik ke agama ulun dahulu. Ulun kia kayak dalam agama Islam kayak apa? Kita nih ada boleh ya kafir Pak. Tapi jangan ulun berkhianat lagi. Ujar lakinya, aku masih sayang kan. Ikam sayang kan itu? Tinggi, ulun sayang. Nah, kamu ikam sayang empat agamaku. Aku sudah merasai agama ikam. Ikam pulang empat agamaku. Merasai. Kenapa boleh pulang ada apa-apa? Kayak itu ngucap. Sampai pagi ini pindah agama sebelah. Ayo, naudzubillah. Kita ini bila pindah agama, salawasan bid'ah salawasan. Ayo, naudzubillah. Mudah-mudahan dijaga Allah, amin. Tapi bila kita ini tetap agama Islam sampai meninggal, dijamin masuk surga. Ya kalau kita kan pindah agama, ada jaminan masuk surga. Hah? Artinya apa? Agama ini mahal. Nabi mengajarkan satu doa. Doanya nih kalau kutip sebagian. Ujar Nabi, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami ini pada agama kami. Ada kulit sama bacanya, hilang sandal di masjid biasa. Apa tuh kata-katanya ya? Hilang sandal di masjid biasa. Yang berbahaya itu bila uangnya apa? Kada ada sama-sama di masjid dia kena. Ya kalau, nah, amun hilang sandal ke masjid berarti uangnya ke masjid kan? Ke masjid. Amun kada pernah hilang, aku kada pernah hilang sandal di masjid. Alhamdulillah. Besok kada sok ke masjid dikap dapat 100 suat. Itu musibah, itu makanya sok ke masjid itu kan musibah. Makanya kita berdoa, ya Allah, jangan jadikan musibah kami ini pada agama kami. Mudah kita husnul khatimah, amin. Makanya Nabi itu menangis, ditampaikan catatan nih umat, wahai Rasul, wahai Muhammad, ya Allah Ta'ala, ini umat ikam nih catatan umat ikam nang masuk surga. Ini umat ikam nang masuk neraka. Sebagian ada yang muslim tiba-tiba murtad. Anehnya ini murtadnya di tengah-tengah keluarga muslim. Alhamdulillah. Dan dijaga Allah, amin. Ya Allah, ini kayak apa ya? Kenapa jadi langkah itu? Makanya Nabi berpesan nih, la tattabi'anna sunanal ladina min qablikum shibran bi shibrin dir'an bi dir'in hatta law dakhalu fi ujratin la tabaqtumuhum. Kila al-Yahud wa Nasara qala Muhammad Nabi. Ujar Nabi, akhir zaman umat ini kena mengumpati jejak ya kan orang kafir sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk ke lubang biawak diumpati juga. Ya Rasulullah, mengumpati siapa? Yahudi dan Nasrani kan? Ini aja Nabi, siapa lagi? Supaya iman dijaga, itu hati kita. Jangan sampai menuruti orang yang lain agama kita. Ada kalau kisah orang ini ke Amerika duduk baju kaos pepes, apa juga Amerika juga pakai kacamata hilang,
Jadi pas duduk, memesan dagingnya, steak, suruh nyoba makannya. Kada lawas datang orang begamis, di restoran Amerika begamis pokoknya masuk ke restoran itu. I'm sorry sir, it is non halal. Minta maaf pak, ini restoran bukan restoran yang halal. Nang balepes makanya matanya tadi takjub Allah ada makan daging. It is pig, babi, pork pig sama ayam. Ini babi kan? Yes. Maka I'm Muslim. Saya Muslim. Bahasa kenapa saya tidak diberitahu bahwa makanan ini haram? Ujar nang pemilik restoran. Kami kada tahu. Selawar kayak kami, baju kayak kami, kacamata kayak kami, mirip kami. Allah. Nah, jadi kami kira non Muslim, kira sama. Ada sidin ini datang begamis pinando kami. Jadi jangan salahkan bu. Jadi mengumpati non Muslim tidak bahaya juga. Orang kafir itihi keluarga kita. Apa? Nah umpatan dua ba endok handek selawar SD. Endok SD anak dipakai. Kasuhan bajunya baju anak dua, jadi pusat kelihatan. Ada orang barat ini pusat kelihatan kada babujel. Suang babujel. Tahu lah bujel lah ya. Tahu lah bujel lah. Nah, paha kelihatan, orang paha mulus, suang paha kunat-kunat. Bakas turun ke perumahan. Pakai apa itu sepatu kebinian tak pernah tinggi lah. Yang tinggi banget. Hak high heel. Nah itu high heel. Luncur sepatunya. Rumah di pinggir sungai. Sepatu high heel turun ke Jamban. Pada terjungkang uangnya. Baju kuning pulang. Ada kawan lagi dia temukan orang kesarabu warna narok kuning. Nah, menurut orang terkadang sebetulnya kita ini umpatan orang nih ada cocok juga ya. Kita nih baru kamu muli pernah nggak kamu muli lah? Membaca gambar menu beli cari yang paling murah kan apa harganya nomor 200.000, 150, cari ada harganya itu sekitar 30.000 tambuhan. Nama wadainya itu green kakis with coconut head sugar. Kamu lagi yang wadai nama green kakis with coconut green red sugar. Bujur-bujur apa sih Inggris lebih? Green kakis itu wadai hijau. With coconut baparok nyior. Red sugar bagula apa? Apa kita? Kalau lapor memesan menulis panjang kan 30.000 sekali keluar. Ngomong kalau lapor ya. Ini banyak nih lapor aja. Kisah gaya banget nih. Ya Allah, makanya biar bila berjual bisa selesai supaya payo namanya diingresi. Ya Allah, banana fat
banana pisang fat bagoreng bom emas apa bom tuh? Hah? Tahu bahasa Melayu ya? Bah, yang meniwapati juga yang meniwapati. Sehingga bawa keluarga naik kamar dia sehingga ke tandangan kita jadi rumah makan dengan dari rumah makan Banjar atau asli Banjar. Jadi menunya banyak tuh. Pemilik menunya papadaan memilih apa iwak wadi. Bapak apa tuh babi luka arai kan? Atau babi luka nanti parok tuh santan. Nyaman banget biar kita. Jadi kita ini jangan kehilangan identitas muslim kita ya. Itihi anak kita. Yalah yang paling utama bini pian Allah itihi. Nah, siapa, mirip siapa. Bila keluar, bila di rumah bagus. Di rumah teman kopi gaya artis bajunya bagus di rumah. Bukan baju artis di rumah kan apa bagus. Nang paha paling kata, ya Allah, nang baju itu talinya kadada. Atau kalau baju nang talinya kadada nang bersangkut kayak hijab. Bagus, tapi di sini. Itu bagus di rumah bagus. Sunnah itu. Tapi amun keluar iya hati-hati. Dosanya kenal itu keluar ya lah. Kasihan tukang becak membawa beginian kayak ini berbicara paha kelihatan itu kelihatan. Jadi becak itu kan ya bertindak kalau nah ini di muka pelanggan main TV-nya kan astagfirullah jadi kira tukang becak sih mana beginian pak kelihatan paha ini sambil bergaul ulang di paha kasing-sing batu tulisan di paha batato tulisannya silahkan masuk tukang bicara tuh langsung begancang menginjaknya di paha batato tulisannya silahkan masuk sebelah kanan sebelah kiri batato juga keluar bayar aja kan jadi bayar sekalinya. Nah, jangan. Ya Allah, kan usah kita. Nabi hija melarang babinian itu bila keluar berparfum. Dilarang. Siapa saja babinian yang berparfum keluar rumah, lalu mencium lelakian itu hadis mencium lelakian ini parfumnya tuh, maka jangan Nabi ingat bersinah dengan ini. Maksudnya itu nang bagi lakiannya itu menikmati bau tadi itu. Namun ulun biar baru bisa tercium itu keluar. Ulun langsung karena hadis Nabi itu bisa biar ada orang kendaraan apa yang babiniannya baju itu kan ada kendaraan yang babiniannya itu di belakang tadi mungkin kayak itu ninja. Nah, kejungkit kayak itu bentuk babiniannya kita. Itu lewat, nomor babinian itu lewat mendahului kita. Itu orangnya sudah sekilo minyak awalnya tak tinggal. Oh benar, itu jangan boleh. Nah, pokoknya, mungkin itu bawain lah kami Ustaz biar bukan binian ada parfum nang khusus dalam aja ada terlalu kuat. Amun biar sesama binian kan ada apa-apa bagus saja. Nah, ini itu budaya barat memang kayak itu ini babinian itu memang dipajang. Non muslim kok kayak itu babinian itu dipajang. Itu ada pajang sebatang ditampaikan no katiak paha sebatang ditampaikan. Modelnya itu siapa yang ngangkat silahkan. Nah ini jangan. Makanya kita
Pada ulun senang biar waya ini budaya jilbab sudah rame. Ya ada dahulu zaman Soeharto anak-anak SD masih hendak loh. Wah ini alhamdulillah sudah panjang. Nah itu makanya lah kita ini menjaga bana iman, karena iman ini mahal. Kita asal beriman aja pasti masuk surga, udah jamin sudah. Tapi amun kafir alhamdulillah itu selapasan di neraka. Makanya kita rancak berdoa habis sembahyang apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha hasnil khatimah. Ya kan? 3 kali. Bahkannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudahan kita meninggal surat ada mengucap la ilaha illallah, amin. Nah, jadi bini Nabi Ramlah binti Abu Sufyan ini berkat kesabarannya hijrah. Ya Allah, laki murtad, abah kafir masih sedih, ada sedih, tapi tetap beragama Islam sampai kabarnya ke Nabi mahibur. Ujar Nabi sampaikan suratku kepada Raja Najasyi. Padahal Raja Najasyi yang berkuasa di situ lamarkan aku buat Ramlah binti Abu Sufyan. Berkat kesabarannya, ujar Ramlah binti Abu Sufyan, aku bermimpi. Aku ujar Ramlah Abu Sufyan bermimpi gitu nah. Model kayak nih mendapat cahaya rembulan, sekalinya nampak kabul, oh ternyata Nabi berdatang. Lakinya nak meninggalkan nang Nasrani tadi itu murtad, matinya dalam keadaan mabuk dan riwayat mabuk nang mantan laki tadi. Ramlah ini baru dikabarkan orang nang tukang bawa kabar ini namanya Abraha. Dari Abraha tentara gajah tadi namanya sama beginian budak. Ini ada surat Raja Najasyi disurati Rasulullah bahwa Rasulullah melamar dia. Mahimumnya itu Ramlah langsung memacul api, cincin dipacul, galang dipacul, ubayakan 2 ikap nang membawa kabar. Saking senangnya. Ini berkat sabar. Makanya kita lihat bini Nabi dan kisah sebelum-sebelumnya itu rata-rata berkat sabar, ya kan? Ummu Salamah meninggal lagi, sabar. Akhirnya dilajari Nabi doa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, doanya lah Allahumma ajirni fi musibati wa khulqi khairan minha. Beri pahala ulun pada musibah ulun dan ganti ulun ni laki ulun yang terlebih baik daripada laki ulun digantikan. Akhirnya digantikan dengan Rasulullah. Siapa lagi sebelumnya? Zainab binti Jahash, sabar juga disuruh kawin 2 budak pada seorang bangsawan. Ini juga Rasulullah. Akhirnya apa hikmahnya? Dikawinkan Allah langsung 2 Rasul. Nah ini pun siapa tadi? Ramlah binti Abu Sufyan. Nah ini istri Nabi satu-satunya yang kawin jarak jauh. Bisa biar kawin jarak jauh bisa? Bisa? Biar ulun pernah mengawinkan orang online jarak jauh. Sini lakiannya di Mesir, nah biniannya di Banjar. Boleh lah, boleh ya, wakil boleh. Yang penting akad. Kalau di situ kan, kalau zaman Nabi itu kan Nabi wakil 2 Raja Najasyi untuk akadnya. Nah ini boleh. Artinya Mbah Ummu Habibah boleh ke Makkah itu langsung disambut oleh Rasulullah. Bahkan Ummu Habibah itu tetap setia dengan Rasulullah sampai akhirnya Abu Sufyan pun Abbasidin itu masuk Islam. Nah mudah-mudahan kita dapat berkah sebagai anak, mudah-mudahan istri kita
menjadi istri yang solehah, suami kita menjadi suami yang soleh, anak kita, zuriat kita mudah-mudahan menjadi zuriat yang soleh dan solehah. Satu yang kita ambil pelajaran yang paling penting, iman ini kadada yang menjamin, iman kadada yang menjamin. Sahabat Nabi yang notabene istri Ummu Salamah, istri Ramlah, Muhammadah itu ternyata murtad. Ya kalau makanya kita iman ini dijaga betul, amalkan jangan ditinggal, sekali lagi jangan ditinggal. Setiap sholat membaca ya Allah biha, ya Allah biha 3 kali, ya Allah bi husnil khatimah. Biasa imam baca ya Allah. Nah ini saja saya perlu sampaikan. Banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho bila dalam penyampaian ada salah kata tersebut. Ada Allah jago ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.